Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 272. Lengan pria itu bergerak ke arah punggung Pamela, lalu menggenggam erat pinggangnya dan mendorongnya mendekat. Tubuh mereka berdua yang masih diselimuti pakaian itu bertubrukan dan begitu dekat sehingga tidak ada celah di antara mereka. Napas mereka berdua begitu dekat dan bibir mereka sebentar lagi akan bertemu. Tiba-tiba begitu dekat seperti ini membuat hati Pamela berdebar sekaligus merasa agak kesal. Apa sebenarnya yang sedang Paman lakukan? Kalana baru saja pergi. Kalau dia tidak melihat Kalana muncul dengan memakai piyama di tempat ini dan mengetahui Paman baru bercinta semalam dengan Kalana, mungkin sekarang Pamela akan mengira bahwa Paman sebenarnya masih bersikap lumayan baik padanya. Paman masih perhatian dan mungkin saja mulai memiliki perasaan untuknya. Hanya saja, pria ini jelas-jelas baru menghabiskan malam dengan Kalana. Sekarang, dia masih punya energi untuk menggodanya. Dasar pria. Pamela tersadar dan memalingkan wajahnya untuk menghindari ciuman yang hampir mendarat tersebut. Tangan Pamela mendorong dada pria itu. Wanita itu langsung menyingkir dan menjaga jarak dari Agam dan berkata, "Paman, aku mengerti maksud Paman. Lain kali aku akan melaporkannya pada Paman. Paman gak perlu menggunakan cara ini supaya aku mengingatnya." Agam langsung menegakkan tubuhnya. Mendengar ucapan Pamela yang terdengar acuh tak acuh, matanya langsung memicing. Ekspresi wajahnya juga berubah dingin, dasar tidak tahu baca situasi. Maksudnya di sini tentu saja Pamela. Kamu sudah mengerti. Kamu mengerti apa? Agam diam dan memperhatikan Pamela. Matanya menunjukkan ketidakberdayaan dan rasa tidak puas karena tidak berhasil mencium wanita itu. Aku mengerti semuanya. Pamela mendelik ke arah Agam dan tidak mau melontarkan ucapan yang terlalu tidak enak didengar padanya. Paman sudah berulang kali mengatakan bahwa dia bisa memberikan semuanya untuk Pamela kecuali perasaannya. Jadi, Pamela tidak akan terbawa perasaan dan mengira bahwa Agam memiliki perasaan khusus untuknya. Pamela lantas memikirkan dengan cermat bahwa alasan Paman begitu mengkhawatirkan keselamatannya sebenarnya karena Agam mengkhawatirkan masa depannya dengan Kalana. Kalau selama 3 bulan ini alat ini tetap hidup dan bercerai dengannya, saat itu Paman akan berstatus duda cerai. Kalau dia ingin menikah lagi, dampaknya tidak akan terlalu besar. Andaikan saja terjadi sesuatu yang buruk pada tukang alat ini seperti misalnya meninggal, Paman akan menjadi duda yang ditinggal mati pasangannya. Kalau suatu hari dia ingin menikah dengan Kalana, wanita idamannya, wanita itu hanya akan menjadi pengganti Pamela. Ada banyak keluarga yang menganggap hal tersebut tabu, terlebih lagi untuk keluarga Yanuar yang sangat berpengaruh. Kalana adalah kesayangan keluarga Yanuar. Bagaimana mungkin keluarga Yanuar mengizinkan Kalana menjadi pengganti orang lain? Kedua orang yang tidak bisa bersama gara-gara perselisihan yang ada di antara kedua keluarga mereka malah kembali dihadapkan dengan sebuah benteng di antara mereka. Paman berusaha keras agar hal tersebut tidak terjadi. Pamela juga sama sekali tidak mengatakannya. Asalkan hatinya sudah tahu, semua itu sudah cukup. Kalau dia terlalu terus terang, rasanya akan sangat membosankan. Setelah memikirkannya, Pamela menatap Agam dengan cermat. Dia pun berbicara seperti ingin berdiskusi dengannya. "Paman, aku harap kamu jangan lagi membawa Nona Kalana menginap di sini." Agam agak tersentak. Setelah itu, alisnya sedikit menukik. Matanya terlihat penasaran ketika bertanya, "Kenapa? Cemburu?" Pamela mengangkat pundaknya dengan tenang sambil berkata, "Aku rasa kamu pasti punya rumah lain di luar sana. Kalau nggak punya rumah di sekitar tempat ini, masih ada begitu banyak hotel yang bisa kamu pilih. Kamu boleh membawa Nona Kalana dan bercumbu mesra dengannya di luar sana atau dimanapun."
Aku nggak akan merasa keberatan. Kalau kamu terus membawanya dan menghabiskan malam di sini, aku akan kesulitan memerankan peranku sebagai istrimu. Di sini ada begitu banyak orang. Aku jadi nggak tahu apakah aku harus mengendalikanmu atau membiarkanmu ketika berada di hadapan pengurus rumah dan pelayan. Kalau aku ingin mengendalikanmu, aku juga nggak akan sanggup. Kalau aku nggak peduli, bagaimana kalau masalah ini sampai terdengar di kediaman keluargamu? Lalu, orang-orang menemukan bahwa status suami istri kita adalah status palsu. Saat itu, kamu sendiri yang akan repot. Bab 273. Agam hanya mengulangi salah satu poin penting dari ucapannya dengan ketus, kamu nggak keberatan kalau aku membawanya keluar. Pamela mengangguk. Ya, tentu saja. Wajah Agam tiba-tiba menjadi suram dan menggerakkan sudut bibirnya untuk membentuk sebuah seringaian yang menakutkan. Pamela bersiap untuk pergi ke ruang tamu setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Sebelum pergi, dia menepuk bahu Agam seperti seorang teman dekat, kemudian berkata dengan nada menggoda dan penuh perhatian, "Paman, apa kamu lelah karena semalam? Istirahatlah yang baik. Meskipun staminamu bagus, jangan terlalu memaksakan diri." Agam menyipitkan matanya. Pamela, kamu pikir apa yang kulakukan semalam? Agam tahu persis apa yang telah dia lakukan. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu padanya? Pamela mengerucutkan bibirnya. Paman, maksudku itu meski sekarang kamu masih muda dan kuat, kamu akan menua sebelum waktunya kalau melakukan aktivitas seksual secara berlebihan. Agar bisa hidup panjang umur dan bahagia, kamu harus tahu cara untuk menahan diri. Setelah mengatakan itu, Pamela melewati pria itu dan berjalan ke kamar tamu sendirian. Sayangnya kerah di belakang lehernya dicengkeram begitu Pamela keluar kamar, lalu digendong seperti anak kecil dan dibawa ke kamar mandi. Pintu kamar mandi dibanting dan dikunci. Pamela dilemparkan ke dalam bak mandi dengan cukup kasar oleh pria itu dan air menyembur keluar dari pancuran hingga mengalir ke tubuhnya. Karena lengah, Pamela tersedak air dan terbatuk 2 kali. Dia menjadi panik dan memegang tepi bak mandi. Paman, apa yang kamu lakukan? Agam berdiri di dekat bak mandi dan menatapnya dengan tatapan merendahkan. Sepertinya ada masalah dengan otakmu dan perlu dibersihkan dengan air. Yang bermasalah itu otakmu. Pamela bergumam dengan marah sambil berpegangan pada tepi bak mandi, sebelum akhirnya dia berdiri dari bak mandi yang licin dan mencoba melangkah keluar dari dalam. Sandalnya sama sekali tidak licin di dalam bak mandi. Begitu tergelincir, dia pun langsung terjatuh tanpa ampun. Pamela mengira dia akan terpeleset, tetapi dia malah ditangkap oleh pria itu. Posisinya agak canggung. Setelah menenangkan diri, Pamela hendak melepaskan diri dari pria itu, tetapi Agam sama sekali tidak memberi Pamela kesempatan dan malah memegang bagian bawah tubuh wanita itu dengan tangannya yang lebar. Setelah itu, Agam berbalik sambil memeluk wanita itu dan meletakkannya di wastafel kamar mandi. Pamela sangat basah sehingga dia tergelincir di wastafel, jadi dia tanpa sadar langsung melingkarkan lengannya di leher pria itu. Setelah duduk dengan stabil, dia pun langsung melepaskan Agam. Dia ingin turun dari wastafel dan segera keluar dari sini. Akan tetapi, lengan pria itu ditopang di kedua sisi tubuhnya dan menguncinya. Nyatanya, tubuh pria itu berdiri di antara kedua kakinya dan memeluk pinggangnya untuk menghalanginya melarikan diri. Jarak dan posisi tubuh mereka benar-benar memalukan. Pakaian Pamela yang basah kuyup menempel erat di tubuhnya dan menonjolkan sosoknya yang begitu langsing. Pamela merasa tidak berdaya dan berkata dengan perasaan campur. "Aduh, Paman, sebenarnya apa maumu?" Agam mencondongkan tubuh lebih dekat dan berbisik, "Bukankah kamu curiga aku telah melakukan banyak hubungan badan semalam? Bagaimana kalau aku menunjukkan caraku melakukan hubungan badan kepadamu?" Pamela terkejut dan agak takut. Aku cuma bercanda. Paman, kamu sudah dewasa. Nggak mungkin masih nggak bisa bercanda, kan?"
Pria itu mengunci kedua tangan mungil Pamela yang gelisah di atas kepalanya, kemudian mencubit dagu runcingnya dan berkata dengan suara menawan, "Benar, aku nggak bisa bercanda. Aku ini serius." Dengan aura yang sangat mengintimidasi, Pamela sangat putus asa hingga dia menutup matanya seolah melarikan diri. Sakit. Bab 274. Sakit. Paman, sakit. Suara gadis itu bergetar dan mengatupkan giginya perlahan dengan wajah pucat. Dia terlihat seolah sudah tidak bisa bertahan lagi. Pria itu bergerak sejenak dan sorot matanya menjadi gelap. Dia masih belum menyentuh Pamela, jadi apanya yang sakit? Sejak awal, Agam tidak berniat melakukan apapun padanya. Dia hanya merasa sangat marah dan ingin menakut-nakuti gadis kecil itu. Mana yang sakit? Pamela mengernyitkan dahi karena tidak nyaman, bulu matanya bergetar dan kedua matanya memerah. Tanganku sakit, tangan. Agam menengadahkan kepala dan melihat kedua tangan mungil yang tertahan di cermin rias dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Pria itu langsung melepaskan Pamela, lalu memegang tangannya untuk memeriksanya. Saat ini, tangan mungil Pamela memerah dan bengkak. Pria itu mengernyitkan dahi dan bertanya padanya dengan suara rendah, "Ada apa ini? Apa yang telah kamu lakukan?" Pamela menggelengkan kepalanya dengan lemah dan terlalu lemas untuk berbicara. "Aku nggak tahu, aku nggak melakukan apapun." Tangannya terasa panas. Rasa sakit yang tak tertahankan terasa seperti digoreng dalam wajan dan membuat seluruh tubuhnya berkeringat. Lambat laun dia menjadi sulit bernapas dan tenggorokannya terasa seolah tersumbat oleh bola kapas yang sangat tidak nyaman. Sebelum akhirnya memejamkan mata, Pamela mendengar paman memanggil namanya seolah sangat panik. "Pamela, Pamela, Pamela." Detik berikutnya, Agam bergegas keluar dari kamar mandi sambil memegangi Pamela yang pingsan. Di rumah sakit. Saat Pamela bangun, dia hanya melihat langit-langit putih rumah sakit dan botol tergantung di atas. Mulutnya terasa kering dan tenggorokannya sakit. Dia ingin bangun, tetapi tidak bisa setelah mencobanya. Pamela ingin meraih air di atas laci untuk minum, tetapi dia baru sadar kedua tangannya terbungkus kain kasa erat seperti tangan Doraemon yang berbentuk bola bundar tanpa jari tanpa bisa memegang apapun ataupun bangun. Dia berbaring tidak berdaya di ranjang rumah sakit dan melihat sekeliling. Dia adalah satu-satunya orang di bangsal yang sangat sunyi dan kosong. Sama seperti saat masih kecil, ibunya membawanya ke rumah sakit untuk berobat, lalu menyuruhnya membelikannya semangkuk pangsit dan memintanya untuk menunggu di bangsal dengan patuh. Dia hanya melihat cairan di dalam botol terkuras setetes demi setetes dan ibunya tidak pernah kembali. Oleh karena itu, Pamela tidak suka datang ke rumah sakit. Saat sedang tenggelam dalam kesedihan, dia tiba-tiba mendengar suara riang. "Bibi, kamu sudah bangun. Syukurlah." Pamela mendengar suara itu dan melihat Atsila lah yang masuk. Atsila berjalan dengan langkah cepat ke samping kasur dan menatapnya dengan sangat cemas. "Bibi, tadi aku cuma pergi ke kamar mandi. Kenapa matamu merah?" Pamela menggerakkan bibirnya dan tersenyum, kemudian berkata dengan suara serak, "Nggak apa, aku cuma tidur terlalu lama." Atsila mengangguk dan berkata, "Apa sekarang Bibi sudah membaik? Mau kupanggil dokter untuk periksa kondisimu?" Pamela menggelengkan kepalanya. "Nggak perlu, bantu aku berdiri dulu dan beri aku air untuk minum. Aku haus sekali." Atsila segera mengikuti instruksi Pamela dan membantu bibinya berdiri dengan hati-hati, kemudian meletakkan bantal di belakang punggungnya. Setelah itu, dia membawakan cangkir air dan memasukkan sedotan ke dalam sebelum memberikannya kepada Pamela. Awalnya Pamela ingin mengambil gelas dan meminumnya sendiri, tetapi sekarang tangannya tidak bisa memegang gelas itu, jadi dia terpaksa menerima bantuan Atsila dan menundukkan kepalanya untuk minum dengan sedotan di mulutnya. Bab 275. Tenggorokannya baru terasa membaik setelah minum banyak air. Pamela bersandar di kasur dan bertanya pada Atsila, "Atsila, kok kamu bisa ada di sini?" Atsila meletakkan cangkirnya dan menjawab,
paman menelepon dan memintaku untuk membantumu. Membelikan satu set pakaian dalam perempuan yang bersih dan nyaman untuk dibawa ke rumah sakit, aku baru berani datang setelah membelinya. Pakaian dalam. Pamela tiba-tiba merasa malu dan tiba-tiba menunduk pada dirinya sendiri. Dia ingat sebelum pingsan, dia dikunci di kamar mandi oleh paman dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Meski sekarang dia mengenakan gaun rumah sakit, pakaian dalam di bawahnya memang kering dan sudah diganti. Siapa yang membantuku mengganti celana dalamku? Tanya Pamela dengan alis berkerut. Atsila berkata, Bibi, aku yang membantumu berganti pakaian, juga melepas pakaian basahmu. Pamela menghela napas lega dan tidak lagi merasa malu. Oh, baguslah kalau begitu. Atsila menambahkan, tapi paman juga ada untuk membantu karena aku nggak bisa mengangkatmu dan mengganti pakaianmu dalam waktu yang sama. Pamela merasa malu lagi. Dia melihat semuanya. Atsila mengayunkan jarinya. Enggak, pamanku ingin melihat, tapi aku bersikeras agar dia memalingkan wajahnya. Meskipun kalian berdua adalah suami istri, tetap saja kalian harus menyimpan sedikit rahasia. Kalau enggak, nanti enggak akan ada cinta yang mendebarkan lagi. Sudut bibir Pamela berkedut. Terkadang Atsila juga bisa begitu bodoh, haha. Atsila menghela napas dengan cemas lagi sambil memegang tangan kecil Pamela yang bengkak. Bibi, kok kali ini alergimu lebih parah? Apa yang kamu sentuh? Setelah Pamela bangun, Atsila menduga dia telah mengalami reaksi alergi. Entahlah, mungkin aku nggak sengaja menyentuh sesuatu yang memicu alergiku. Sebenarnya Pamela hanya memiliki reaksi alergi yang kuat terhadap produk perak dan yang lainnya hanyalah masalah kecil. Terakhir kali di arena pacuan kuda, sebuah anting-anting perak kecil membuat telapak tangannya langsung memerah dan bengkak. Kali ini Pamela pasti telah bersentuhan dengan banyak perak hingga menimbulkan reaksi alergi yang parah. Pamela sendiri tidak ingat pernah menyentuh produk perak apapun. Dia naik taksi dari tepi Kahyangan kembali ke rumah keluarga Dirgantara dan tidak pernah menyentuh apapun setelah sampai di rumah. Mungkinkah ada benda perak tersembunyi di dalam taksi yang tidak sengaja dia sentuh? Bibi, kelak kamu harus ingat apa pemicu alergimu dan jangan ceroboh lagi. Saat datang kemari, aku dan paman benar-benar takut setengah mati begitu melihatmu yang pucat dalam kondisi nggak sadarkan diri. Ya, kelak aku pasti akan lebih berhati-hati lagi. Pamela melihat sekeliling bangsal lagi setelah menanggapi Atsila. Atsila menebak sesuatu dan mendekat sambil bertanya, Bibi, kamu ini mencari paman, iya? Pamela tidak menyangkalnya. Di mana dia? Sebenarnya Pamela tidak ingin mencari Agam. Dia hanya ingin tahu di mana paman yang mengantarnya ke rumah sakit. Apakah dia menyerahkannya pada Atsila dan pergi? Atsila berpikir sejenak dan berterus terang kepada Pamela, Bibi, Kalana mengalami kecelakaan mobil waktu pulang dan diantar ke rumah sakit ini. Paman baru saja menerima telepon dari Justin yang meminta paman menjenguk kakaknya. Pamela menyipitkan matanya dan menjawab, oh, begitu. Atsila menatap Pamela dengan mata berbinar seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi juga merasa ragu. Bibi, apa kamu lapar? Mau makan sesuatu? Aku akan minta seseorang membelikannya untukmu. Pamela menggelengkan kepalanya. Nggak perlu, aku belum lapar. Atsila merasa agak gelisah. Bibi, jangan marah. Paman akan segera kembali. Pamela mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Nggak, kok. Kenapa aku harus marah? Saat seseorang sedang sakit, pikirannya menjadi kacau dan sensitif. Pamela tidak marah. Sekarang dia hanya ingin pulang ke rumahnya. Ariel dan Marlon memeluk Mimi dan bersandar di sofa sambil mendengarkan musik klasik favoritnya tanpa melakukan apapun. Tiba-tiba seseorang membuka pintu dan masuk. Itu adalah sosok Agam yang tinggi dan ramping. Di belakangnya ada Kalana yang mengenakan gaun rumah sakit. Bab 276. Paman, kamu sudah kembali. Begitu melihat Agam masuk, Atsila langsung bangkit dari kasur untuk memberi ruang bagi pamannya. Setelah itu,
Dia melihat Kalana masuk di belakang pamannya dengan tertegun dan tanpa sadar dia berbalik untuk melihat reaksi bibinya. Pamela terlihat sangat tenang dan tidak terlihat ada perubahan emosi apapun. Sudah bangun. Agam berjalan perlahan ke samping kasur dan berdiri dengan penuh wibawa. Tangannya diselipkan ke sabuk dengan anggun dan sorot matanya yang tenang menatap Pamela. Ya. Pamela menganggukkan kepala, kemudian menatap sepasang mata sipit dan tampan Agam sebelum memalingkan wajahnya untuk menatap Kalana yang mengikutinya. Pria itu menyadari kecurigaan Pamela dan menoleh untuk melihat Kalana di sampingnya, lalu berbalik dan menjelaskan dengan tenang, dia ingin datang melihatmu. Atsila berdiri di samping dan mendengus yang hampir tidak terdengar dari lubang hidungnya. Kalana juga mengenakan gaun rumah sakit besar seperti Pamela dengan kain kasa melingkari dahinya. Penampilannya yang terluka membuatnya terlihat semakin ramping dan lemah. Dia terlihat seperti gadis cantik yang sakit-sakitan dan membuat orang lain ingin melindunginya dengan baik. Akan tetapi, dia tidak terlihat sombong, sebuah senyuman ceria terurai di wajahnya dan berinisiatif melangkah maju untuk berkata dengan perhatian, Kak Pamela, kudengar Agam bilang kamu dirawat di rumah sakit karena alergi dan agak khawatir padamu, jadi aku ikut dengannya untuk menjengukmu. Bagaimana kondisimu sekarang? Pamela menjawab dengan sopan, terima kasih atas perhatianmu, sekarang aku sudah jauh lebih baik. Bagaimana denganmu? Sepertinya kamu juga terluka, apa kamu baik-baik saja? Kalana menyentuh dahinya yang terbungkus kain kasa dan mendesah dengan pasrah. Aku baik-baik saja. Itu hanya kecelakaan mobil kecil dan cuma melukai kepalaku sedikit. Keluargaku terlalu meributkannya dan harus dirawat di rumah sakit untuk observasi selama beberapa hari sebelum pulang. Saat mengatakan ini, raut wajah Kalana terlihat agak kesal karena jauh di lubuk hatinya, dia merasa tidak bisa melakukan apapun terhadap keluarganya. Akan tetapi, ketidakberdayaannya yang secara tidak sengaja mengungkapkan kalau dia adalah anak kesayangan keluarganya. Karena telah dilindungi dengan baik sejak kecil, dia tidak kekurangan uang, persahabatan dan cinta, juga bisa mendapatkan semua yang dia inginkan dengan mudah. Karena itulah dia bisa hidup dengan begitu mudah seorang anak kecil. Dengan kehidupan yang begitu baik, dia pasti seorang penyelamat dari kehidupan yang lalu, kan? Pamela tersenyum tanpa mengatakan apa-apa lagi. Kalana bersikap seolah menyadari ada yang tidak beres dan menoleh untuk melihat sekeliling bangsal. Hanya Atsila yang terlihat di sini selain dia dan Agam yang baru saja masuk. Kak Pamela, di mana keluargamu? Kenapa mereka nggak datang ke rumah sakit untuk merawatmu? Wajah Pamela menjadi kelam setelah mendengarnya, keluarga. Dia tidak punya. Baru-baru ini dia mengetahui kalau Darius bukanlah ayah kandungnya, jadi ternyata Jovita yang selalu dia anggap sebagai kakak tirinya juga tidak memiliki hubungan darah dengannya. Kerabat keluarga Alistair di pedesaan tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Bisa dikatakan kalau Pamela sama sekali tidak punya kerabat. Pamela tidak mengatakan apa-apa, tetapi Atsila melangkah maju dan menyampaikan pendapatnya. Nona Kalana, yang kamu katakan ini aneh. Bukankah aku dan Paman adalah keluarga Bibi? Bukankah sekarang kita berada di rumah sakit bersamanya? Kalana menatap Atsila dan menjelaskan dengan polos, Atsila, kamu salah paham. Aku tahu betul kamu adalah keluarga Kak Pamela. Maksudku adalah kenapa nggak ada keluarga kandung Kak Pamela yang datang. Atsila tidak tahu banyak tentang urusan keluarga Pamela dan hanya merasa kalau Kalana ini agak suka ikut campur. Aku dan pamanku ada di sini saja sudah cukup, nggak perlu merepotkan keluarga Bibi. Kalana malah tidak setuju. Nggak boleh kalau nggak memberitahu keluarganya hanya karena nggak ingin membuat mereka khawatir. Kak Pamela pasti sangat menderita karena alergi yang begitu parah. Kalau saat ini ada keluarga dekat di sisinya, dia pasti akan merasa jauh lebih baik. Ternyata Atsila merasa ucapan Kalana ini masuk akal. Dia menoleh ke arah Pamela dan bertanya dengan patuh, Bibi, apa kamu mau keluargamu menemanimu?
Bagaimana kalau minta paman untuk mengutus seseorang dan membawa mereka kemari? Pamela menggelengkan kepalanya dan berkata, ini cuma luka kecil, nggak perlu sampai menghebohkan semua orang. Aku pasti sudah sembuh dalam 2 hari. Atsila juga sangat patuh. Dia akan melakukan apapun yang dikatakan bibinya dan menganggukkan kepala tanpa berdebat lebih jauh lagi. Melihat Pamela tidak bisa mengatakan apapun, Kalana menatap Agam dengan cemas dan berkata dengan serius, Agam, Kak Pamela benar-benar tangguh, tapi kurasa lebih baik telepon keluarganya dan bicarakan ini dengan mereka. Bab 277. Setelah mendengar kata Kalana, Agam pun menatap Pamela untuk menunggu maksudnya. Dia tahu kalau Pamela sejak kecil tinggal di kampung, jadi hubungannya dengan keluarga Alister tidak begitu akrab. Namun, kalau sekarang dia mau bertemu keluarganya, Agam bisa memuaskan kemauannya. Terima kasih, sayangnya aku nggak ada keluarga lagi. Pamela berkata tanpa ekspresi. Kalana berekspresi kaget. Apa? Ini maaf Pamela, aku nggak tahu. Nggak apa-apa. Pamela hanya mencibir dengan acuh tak acuh. Sebenarnya kalau punya keluarga seperti keluarga Alister, mending tak usah saja sekalian. Melihat Pamela tak marah, Kalana merasa sangat terharu sambil menarik tangan Pamela yang diperban dan berkata dengan sedih, Kak Pamela, kamu baik sekali. Jodoh kita sungguh ajaib, baru kenal sehari, sudah dirawat di rumah sakit. Kelak, kamu bisa menganggapku sebagai adik kandungmu. Kalau kamu ada kesulitan dan membutuh bantuanku, bisa mencariku. Kalana memegang tangan Pamela yang alergi dengan pelan, tiba-tiba merasa lucu. Pamela, meskipun kedua tanganmu sangat bengkak sampai membuat orang kasihan padamu, kedua tanganmu terlihat sangat lucu, seperti tangan Doraemon. Pamela hanya menatap Kalana yang berpura-pura akrab, lalu melihat tangannya. Dalam hati terlintas sebuah pemikiran, sepertinya hal itu sudah ada jawaban. Sebelum dia alergi, dia memastikan kalau dirinya tak memegang sesuatu yang bisa membuat dirinya alergi selain paman, hanya Kalana yang pernah memegang tangannya. Selain itu, memegang 2 kali. Di pintu masuk kediaman keluarga Dirgantara, demi menunjukkan etika baiknya, Kalana berinisiatif menarik tangannya. Pertama kali, dia langsung menarik tangannya karena merasa canggung. Kedua kalinya, karena sikap antusias Kalana, dia juga tak bisa menolak. Jadi, mungkinkah gadis yang terlihat polos menaruh sesuatu di tangannya untuk mencelakai Pamela? Kak Pamela, 2 hari ini kita bisa menjadi teman di rumah sakit, dengan begitu kita nggak akan kesepian. Kata Kalana dengan senyum manis. Pamela berpikir ketika melihat wajah polosnya, bahkan tidak menjawab. Atsila berkata dengan marah, inap di rumah sakit bukan seperti main-main. Dokter sudah bilang, bibiku perlu istirahat, mungkin nggak bisa menemani Nona Kalana. Kalana tercengang, bahkan merasa malu. Bener juga, aku juga bodoh sekali, kenapa bisa menganggap rawat inap sebagai hal yang membahagiakan. Atsila belak-belakan berkata, karena kamu mudah sakit, jadi sudah terbiasa inap di rumah sakit. Sepasang mata besar Kalana berbinar, lalu menundukkan kepala. Dengan perasaan bersalah, sikapnya benar-benar seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Agam menundukkan kepala untuk menatap Atsila dengan tegas. Nggak boleh kurang ajar. Atsila memanyunkan bibirnya sambil bergumam, aku nggak asal ngomong, kok. Kalana melihat waktu di jam tangannya, lalu menengadahkan kepala untuk memanggil dengan lembut, Agam, aku sudah selesai menjenguk Kak Pamela, aku juga harus kembali, kalau nggak orang tuaku dan kakakku akan khawatir. Agam menganggukkan kepala sambil menjawab, ya. Setelah Kalana mengucapkan selamat tinggal pada Pamela, dia pun berjalan keluar. Ketika dia sampai di depan bangsal, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh dengan tak berdaya. Agam, gawat, aku lupa di mana bangsalku, bisakah kamu mengantarku? Agam tidak mengatakan apa-apa, ketika bersiap mengantarnya. Kaki panjang yang belum sempat melangkah sudah ditarik oleh tangan besar,
sehingga Agam tak bisa kemana-mana. Agam pun tercengang, lalu menoleh untuk melihat Pamela yang menariknya dengan tatapan dingin. Cerita bersambung.